Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal asya faqaddaraha taqdira wa dabbaraha tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu lana kubra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man bu'itsa basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du faqal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal indifa'a wal ifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hadina al-muhtadin wa rabbani wa la mudillin harban ya a'da'ik wa silman ya awliya'ik nuhibbu bi hubbika nas wa nu'adi bi adawatika man khalaqaka wa asam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Wa yajibulan wajib fi haqihi ing dalam haqe Allah ta'ala halimah luhur sawa Allah apa al-qudratu sifat kudrah wa hiya utawi kudrah iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidatihi kelawan date Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah yujidu wujudake sapa Allah biha kelawan kudrah wa yu'timu lan ngora anakake sapa Allah lawan kudrah wadiduha utawi sewalikane kudrah iku al-ajsu apes wa dalil utawi dalil ala zalika ing atase mengkono wujubul kudrah fi haqihi ta'ala iku annahu temen satune Allah laukana iku laukana lamun ono sapa Allah ana iku ajisan kang apes lam wujud mangko ora den temu apa syai'un suci-suci min hadhil makhluqati saking ikilah pira-pira makhluk. Sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat kudrah. Wajib pada hanya Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrah. Itu sifat yang qadim yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah menjadikan dan Allah meniadakan. Perlu diketahui ini sifat Allah ya, ini kudrah qadimah, bukan seperti kudrahnya kita adalah kudrah hadisah ya. Sifat kudrah ini bertakluk dengan 7 hal, yaitu satu mendakannya ta'aluk soluhu qadim. Nah, ini taluknya Allah Subhanahu wa taala di azali ya, untuk menjadikan ataupun meniadakan. Setelah tidak ini lupa tadi mewujudkan atau meniadakan pada waktu adanya. Kemudian 3 yang disebut dengan tanjisiyah hadisah, yaitu ta'aluknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu yang mungkin setelah tidak adanya. Kemudian meniadakan sesuatu setelah ada atau menjadikan untuk dibangkitkan dari kubur. Nah, ini ta'aluk tanjisiyah hadisah. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah ta'aluk qabdiyah, itu ta'aluknya Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melangsungkan sesuatu yang tidak ada dari yang ada.
yaitu ta'alumnya Allah Subhanahu wa taala, meneruskan atau melangsungkan tidak adanya yang mungkin ketika waktunya sudah ada atau sudah wujud tetap tidak ada, atau sebaliknya ya. Atau sama karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak mutlak. Nah, ini karena qobdiyah itu artinya menggenggam, semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi kecuali atas qudrah, atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dari kamu dijadikan kecil, tinggi, besar, pendek, cantik, ganteng, ya, jelek, laki-laki dan perempuan, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemarin orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada perbuatan dari makhluk atau kekuatan dari makhluk yang mana yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang memberikan tetap Allah Subhanahu wa taala, itu kemarin adalah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang dilaboro oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini sebenarnya pintar, ulama besar pada zamannya. Cuman pikirannya itu seperti itu, nyeleneh. Wasil bin Atha ini terkenal sekali dengan ahli bahasa. Orangnya jadal, nggak bisa ngomong R, nggak bisa ngomong R. Tetapi di dalam bahasa, di dalam pengucapan sehari-harinya, Wasil bin Atha itu tidak pernah diketawain gara-gara nggak bisa ngomong R. Artinya apa? Bisa mengganti dengan kata-kata yang lain selain daripada kata tersebut yang mengandung huruf ro. Internya itu. Nah, contoh umpamanya kalau di bahasa Jawa, kalau beras berarti dia bilangnya apa? Beras, ya, sega mentah, nasi mentah kayak gitu kan. Tukuna nasi mentah berarti belikan beras, ya. Kalau turu yang mimin kedengan, merem. Orang bisa pernah suatu ketika itu diuji untuk membacakan pengumuman seperti ini. Amaro amirul umaro, ya, bihifril bikri. Ini kan diganti sama dia, ya, amaro amirul umaro, pemimpin memerintahkan untuk menggali sumur. Diganti kodok waliul kodok apa ya? Kodok waliul kudot atau apa itu, intinya tidak ada hal yang menggunakan roh. Bihafri diganti bisyikli, albiri dejum. Ini hebat sekali, bisa lari setiap harinya dari huruf R, ya, karena dia tidak di Indonesia saja mungkin. Di Indonesia mungkin ya susah ya, karena di Indonesia ada tambahan bersama ter. Bisa. Ini Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Jedal ya. Ini orang-orangnya yang mengatakan seperti itu. Jadi seolah-olah hamba itu punya perbuatannya sendiri, punya kudrahnya sendiri, tapi asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sampai dikatakan orang kafir. Ini taubatnya ulama Mu'tazilah, ceritanya masyhur bahwasanya ketika dia beristri, istrinya ahli sunnah wal jamaah. Tadi bilangnya pokoknya dari diri sendiri, kekuatannya sendiri, perbuatannya sendiri. Nah, walaupun berasal dari Allah. Setelah menikah malam pertama, ya, ngerti belum tahu ya? Entah apa yang terjadi di sana. Nah, katanya istrinya, lagi dong mas. Oke. Lagi dong mas. Lemes kayak gitu ya. Kalau istrinya gimana? Bisa ya?
katanya hamba itu bisa membuat perbuatannya sendiri, punya kekuatan untuk melakukan sendiri. Kok bisa? Masih punya keinginan, sudah tidak bisa apa-apa. Lah akhirnya dia sadar kalau semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat-niat menikah untuk dakwah ya. Jadi ini wasidun atau. Dan dari sifat ini juga ada yang mengingkarinya yang lebih ekstrim lagi adalah orang-orang yang qadariyah. Orang-orang qadariyah. Qadariyah itu orang yang menganggap dirinya punya kemampuan diri sendiri. Seperti kemarin bahwasanya seperti api membakar karena memang api bisa punya kekuatan bakar dari dirinya sendiri. Nah, orang bisa bekerja, bisa ngomong karena dirinya sendiri. Nah, ini sudah ada pada abad pertama ya. Ma'bad al-Juhni kalau salah yang pertama kali mempeloporinya. Namanya qadariyah. Apa-apa dari kemampuan diri sendiri. Oh, saya pintar karena saya belajar ya. Oh, saya bisa jadi orang kaya karena saya berusaha sendiri. Itu semuanya pokoknya dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah di dalamnya sama sekali. Kalau orang yang seperti ini dihukumi kafir, na'udzubillah. Ya. Nah, nanti kalau kepleset gimana? Oh, kalau kepleset? Oh, itu atas usaha saya sendiri, saya kepleset. Namanya juga kepleset ya, orang sengaja. Itu kata-kata orang sengaja itu kan tidak dari diri sendiri. Oh, masih mungkir. Ya. Kemudian lawannya nanti ada Jabriyah. Kalau Jabriyah semuanya takdir dari Allah. Jabriyah itu terpaksa, semuanya takdir Allah. Nah, ini sebenarnya lahir pada zamannya Muawiyah. Ketika kekejaman Muawiyah membunuh orang, bisa nih membunuh ini gimana? Lah ini takdir dari Allah. Saya membunuh ini karena takdir Allah untuk menutupi kekejamannya itu. Ya, ini timbullah orang-orang Jabariyah seperti ini. Ya, alhamdulillah. Apa-apa dari takdir Allah. Sehat, sakit, semuanya dari takdir Allah. Tanpa ada campur tangan sama sekali dari manusia. Nah. Tapi kemudian ada lagi kalau Mu'tazilah, ini punya pendapat lain lagi. Punya pendapat seperti ini. Mu'tazilah itu semua perbuatan yang dia katakan dari Allah tadi ya. Allah itu punya perbuatan dari kudrahnya Allah itu hanya mampu menjadikan perbuatan baik. Jadi kalau perbuatan jelek, yang jelek-jelek itu bukan dari Allah. Ini kata Mu'tazilah. Ya ini aneh lagi, semuanya dari Allah. Kecuali ketika di dalam apa namanya? Ya ini untuk bab adab, untuk bab tata krama itu ya sebaiknya memang tidak dikatakan bahwasanya saya sakit gara-gara siapa? Gara-gara Allah. Kecelakaan gara-gara siapa? Gara-gara Allah. Ini seolah-olah berarti ya, tidak baik ya. Wa ma asabaka min hasanatin famina wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ya, apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah. Kalau berupa kejelekan berarti dari dirimu sendiri ya. Tuharul fasad fil barri wal bahr bima kasafat aidi. Nah, ya, rusaknya daratan lautan ini ya karena ulahnya manusia. Ya walaupun hakikatnya yang membuat, yang menjadikan semuanya Allah Ta'ala. Tetapi di dalam makom adab ini hanya boleh dikatakan di dalam makom ta'lim saja. Ketika saya menyampaikan seperti ini di dalam pembelajaran. Tapi ketika kamu sendiri katakanlah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Jadi ta'aluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang mungkin, dengan sesuatu yang mungkin. Tetapi ta'aluk di sini ta'aluk ijad wa idam, menjadikan atau meniadakan. Ta'aluknya kudrah. Paham? Sesuatu yang mungkin, karena ada sifat yang mungkin, ada sifat yang tidak mungkin, mustahil itu namanya, tidak bisa diterima oleh akal, tidak mungkin adanya.
Kalau ada pertanyaan seperti, mungkinkah Allah punya anak? Bukankah Allah maha kuasa atas segala-galanya? Mungkin atau tidak? Kuasakah Allah membuat anak? Bukankah Allah maha kuasa atas segala-galanya? Apa saja bisa dilakukan dengan kudrahnya Allah. Mungkin atau tidak? Hah? Mungkinkah Allah punya istri? Atau mungkinkah Allah membuat Tuhan yang, atau bisakah Allah membuat Tuhan yang sama seperti Allah? Hah? Tidak, Allah tidak kuasa berarti. Hah? Tidak, Allah tidak kuasa kalau gitu. Nah, ini repot ya, pertanyaan sulit. Kalau pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang salah, berarti tidak perlu dijawab. Mungkinkah, bahasanya mungkin? Nah, itu mungkinkah kok masuknya mustahil. Mustahil Allah punya anak, mustahil ada Tuhan selain Allah, mustahil Allah punya istri. Ini kan mustahil. Mustahil kok bahasa mungkinkah atau bisakah? Oh, jelas-jelas sudah mustahil. Berarti pertanyaannya adalah pertanyaan salah, tidak sesuai dengan ta'aluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meja ini apakah dia manis atau pahit? Oh, dia bukan makanan, dia nggak perlu dijawab. Ya, peso itu tajam atau tidak? Tajam, pokoknya. Silet tajam atau tidak? Tajam. Bisakah silet itu memotong kayu jati? Nah, bisakah silet memotong kayu jati? Ya tidak bisa. Silet kok memotong kayu jati? Ya, siletnya pasti patah. Tapi silet itu tajam atau tidak? Tajam. Ya tajam. Tapi tajamnya ya silet ya kepada ta'aluknya. Silet itu gunanya umpamanya untuk motong kumis, motong rambut. Lah ini kok motong kayu jati? Ya enggak pas. Pertanyaannya adalah salah. Ya, tidak bisa dikatakan silet itu tidak tajam. Kenapa? Karena tidak bisa memotong kayu jati. Karena bukan tempatnya, bukan ta'aluknya, tidak ada hubungannya. Ya. Ini tadi kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini ya, semuanya tidak ada yang terwujud di sini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudratihi, nah, sebelum adanya sesuatu ketika azali. Nah, kemudian kenapa kok kita itu ada makhluk sampai Allah menciptakan kita semuanya? Ini apa? Allah menciptakan kita semua, tujuannya apa? Hikmahnya itu apa? Nah, tujuannya ada. Hikmahnya itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita kalau Allah itu punya sifat kudrah. Ya, kalau tidak ada kita ya kita tidak ada yang tahu kalau Allah punya sifat kudrah. Ya, dan juga untuk melangsungkan kehendaknya. Kemudian kebalikannya adalah sifat ajiz, sifat tidak mampu. Nah, ini jelas tidak mungkin ya. Kemarin sudah dibahas tentang dalilnya, tidak mungkin Allah bersifat ajiz ya. Kalau Allah tidak mempunyai sifat kudrah untuk menjadikan alam semesta ini ya, ya tidak mungkin, karena toh kenyataannya ada alam seisinya ya, ada alam seisinya ya. Kalau Allah tidak punya berarti tidak mungkin adanya alam, tapi kenyataannya adanya alam. Kalau Allah tidak punya sifat kudrah, maka Allah akan berubah zat yang lemah. Kalau Allah berubah zat yang lemah, maka tidak akan terjadi sesuatu ya. Dan tidak adanya sesuatu ini ya mustahil, karena kita juga termasuk sesuatu ya.
Wa yajibulan wajib fi haqihi ing dalam haqi Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Apa al iradatu sifat iradah. Wa hiya utawi iradah iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidatihi kelawan date Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Yukhassisuna tentuake sapa Allah pihak lawan iradah al mungkina ing perkara kang mungkin bil wujudi kelawan wujud au bil adami utawa kelawan ora nono au bil hina utawa kelawan suki au bil faqri utawa kelawan fakir au bil ilmi utawa kelawan ilmu atau ngerti au bil jahli utawa kelawan bodoh ila ghairi talika maring liyane mengkono-mengkono wujud awil adam ila akhirih. Wadiduha utawi sewalikane al iradah iku al karahatu kepeksa. Wadalilu utawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujubul iradah fi haqqihi ta'ala iku anahu temen satune Gusti Allah iku laukana lamun ono sapa Allah ono iku karihan kang kepeksa lakana mengko yaktine ono sapa Allah ono iku ajisan kang apes wa kaunu hale utawi anane Allah iku ajisan kang apes iku muhalun muhal. Sifat selanjutnya sifat iradah, berkehendak ya, mempunyai kehendak. Ini sama sifat qadimah qaimah bidatihi ta'ala. Yang dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu yang mungkin itu menjadi ada atau jadi tidak ada. Jadi ada atau jadi tidak ada. Kehendak ya. Seperti Allah ingin menjadikan ada, tidak ada, hitam, putih, kaya, miskin, pintar, bodoh, atau yang lain-lain, ya, panjang, pendek, ya, seperti menjadikan kita menjadi orang Indonesia, menjadikan lahirnya di paguyangan, ya, lahirnya di rumah sakit, ya, lewat jalan tengah. Kalian bisa ada jalan tengah, bukan jalan belakang, depan saja ada jalan tengah, operasi sesar atau yang lain, semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian kebalikannya adalah sifat terpaksa, karohah ya. Perlu diketahui bahwasanya iradah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ini ada ada kehendak, ada perintah, ada ridho ya. Pokoknya perintah, kehendak, kemudian ridho ya. Wildan ngaji, perintah untuk ngaji ya. Orang tuanya menginginkan wildan supaya ngaji ya, memerintahkan untuk ngaji. Ridho enggak kira-kira jadi ngaji dengan perbuatan ngajinya dia? Ridho ya. Tapi perlu diketahui yang namanya iradah menurut ahlu sunnah wal jamaah itu belum tentu perintah, ridho dan ilmu, belum tentu semuanya ini. Contoh, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, memerintahkan dan ridho, seperti iman seseorang yang sudah beriman, iman di azali, imannya Abu Bakar, Allah memerintahkan untuk iman, Allah menginginkan iman, memerintahkan untuk beriman, dan Allah ridho. Kemudian kedua, ada kalanya tidak menginginkan dan juga tidak memerintahkan, tetapi tidak ridho. Tidak menginginkan, tidak memerintahkan, tapi juga dan tidak ridho. Nah, ini berarti kebalikannya ya. Umpamanya apa? Kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Bakar tidak diinginkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah, dan tidak diridhoi oleh Allah.
Kemudian yang ketiga, terkadang menginginkan tetapi tidak memerintahkan dan tidak ridho. Seperti ya kafirnya Firaun. Ya, Allah menginginkan Firaun itu kafir dikehendaknya, tetapi Allah tidak memerintahkan, "Woi, kamu jadi orang kafir." Enggak ada, semuanya diperintah untuk jadi orang yang beriman. Ya, dan Allah tidak ridho. Ya. Kemudian ada kalanya perintah tetapi tidak ridho. Perintah tapi tidak ingin. Kalau sudah tidak perintah berarti ya tidak ridho ya. Ada kalanya perintah tetapi tidak menginginkan. Nah, seperti kebalikannya tadi. Si Fir'aun itu diperintahkan untuk beriman sampai didatangkan Nabi Musa, Nabi Harun. Tetapi Allah tidak menginginkan dia beriman. Ya tidak kelaku dia jadi orang yang beriman. Karena semuanya atas iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya kehendak kita itu kehendak hadisah. Kalau tidak bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak akan terjadi. Seperti ini, anak kecil ingin mengambil sesuatu di atas lemari yang tinggi, mampu atau tidak, punya kehendak yang berkehendak untuk mengambil, ya, melakukan. Kemudian kudroh, punya kemampuan atau tidak, ya, sampai atau tidak. Anak saya umumnya mau ngambil kotak di atas lemari, sampai atau tidak, ya, tidak akan sampai kalau tidak bersamaan dengan kehendak dan juga kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika saya menginginkan dia bisa mengambil, saya angkat untuk mengambil, bisa atau tidak? Bisa. Ya, kita pun seperti itu. Semuanya adalah ketika bertemunya kudroh Allah dan juga iradah Allah dengan kita yang sama ini, maka akan terjadi. Ya, saya ingin makan, bisa atau tidak? Kalau Allah menghendaki saya makan, kemudian atas kudroh dan Allah memberikan kudrohnya di sini ya, maka akan makan. Tapi kalau tidak, maka ya tidak akan terjadi. Paham ya? Nah, semuanya atas kudroh dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebalikannya adalah sifat terpaksa. Jadi Allah terpaksa itu ya tidak mungkin. Semuanya atas kehendak Allah. Ya. Maknanya tidak wajib bagi Allah orang yang selama hidupnya beriman, bertawakal kepada Allah, beribadah, nanti masuk surga. Wajib masuk surga atau tidak? Ya tidak wajib, tidak ada yang wajib bagi Allah. Allah berkehendak memasukkan dia ke neraka. Kalau mau masuk neraka ya silahkan saja. Itu atas kehendak Allah. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Loh, kalau saya berdoa katanya ud'uni astajib lakum. Ya. Kalau doa pasti dikabulkan. Ya, saya kepingin kaya, kemudian jadilah kaya. Oh, berarti Allah itu nah, harus mengabulkan doa atau tidak? Oh, repot kalau pertanyaan seperti ini. Nah, itu termasuk sudah sifat wajibnya Allah. Bukan berarti ketika mengabulkan doa itu Allah adalah terpaksa. Dan yang namanya pengabulan doa itu tidak harus sama. Seperti ini, anak kecil minta kepada orang tuanya minta permen, ya, nangis minta permen. Kira-kira dibawa ke warung dibelikannya apa? Jajan. Iya, diberikan jajan itu apa? Minta permen, kecil nangis minta permen, jajan permen, pergi ke warung, dibawa sama orang tuanya ke warung, dibelikannya apa? Tahu bacem, pasti tidak akan memberikan permen. Artinya apa? Di sini permintaan itu belum tentu harus dikabulkan sama seperti permintaan tersebut. Bahkan yang namanya tidak dikabulkan doa itu termasuk daripada ijabah itu sendiri. Ya, tidak terkabulnya doa adalah merupakan ijabah. Ya Allah, jadi karena saya kaya, kok selama hidupnya tidak kaya, itu berarti kamu disembadani sama Gusti Allah. Karena Allah itu tahu yang paling baik. Seperti tadi umpamanya,
nangis minta permen, anak kecil nangis minta permen. Ya, sama orang tuanya sudah pokoknya didiemin saja, nggak dikasih apa-apa. Ya, karena apa? Kalau dikasih permen nanti dia jadi sakit. Masih kecil, masuk permen. Kemudian ta'aluknya irodah ini juga ta'aluk dengan sesuatu yang mungkin, ya, mungkin, tetapi hanya menentukan ada atau tidak ada, baik perbuatan yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak ada yang terjadi di dunia ini karena Allah terpaksa, itu sama sekali tidak ada. Kamu makan sudah kenyang, kamu bilang, oh ini Allah terpaksa memberikan sifat kenyang karena saya sudah makan banyak sekali. Tidak ada, ya. Atau perbuatan buruk itu tetap semuanya adalah karena kehendak Allah. Tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya tadi adalah dari perbuatan sendiri, ya, bukan perbuatan Allah. Dalilnya apa? Dalilnya sifat iradah adalah apabila Allah tidak bersifat iradah maka akan bersifat terpaksa. Apabila Allah bersifat terpaksa maka Allah tidak bersifat kuasa, tidak bersifat kuasa. Tetapi tidak adanya Allah bersifat tidak kuasa itu mustahil, ya. Kenapa? Karena kalau Allah tidak bersifat kuasa maka Allah bersifat lemah. Nah, Allah yang bersifat lemah itu mustahil, ya. Karena apa? Buktinya terwujudnya semua perkara di dunia ini, ya. Ini sifat iradah dan kehendak Allah. Jadi kalau seperti orang ingin berdakwah di daerah, maka tujuannya adalah hanya untuk baliu'an, menyampaikan saja, tidak untuk menjadikan orang itu menjadi baik, ya. Karena baik dan buruknya itu hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi ketika berdakwah, kita ketahui bahwasanya banyak saudara-saudaranya yang tidak beriman karena memang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak Allah, ya. Yang diinginkan Nabi ya semuanya beriman, ya. Seorang syekh guru kalau dakwanya hanya ingin anaknya pintar, muridnya pintar, ya ini pasti tidak akan tercapai, ya. Mulang supaya anaknya pintar, ya tidak akan tercapai karena pintar dan bodoh itu dari Allah, atas kehendak Allah. Ini sudah menghendaki jadi orang pintar, menghendaki jadi orang bodoh, ya pokoknya harus, ya jengkel tau, makanya digebuki. Kalau ngajar ya sudah, itu hanya menyampaikan. Adapun pintar atau tidak pintar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga senantiasa kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik. Allahumma inni astaghfiruka ma'anamtanihi farduku ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.